Buat teman-teman pemula yang bingung karena banyak banget pilihan exchange di Indonesia dan nggak tahu apa aja sih bedanya, di seri Exchange Battle ini gue bakal review 2 aplikasi atau situs exchange yang berbeda dan membandingkannya berdasarkan beberapa kriteria. Hai, gue Dila. Di video kali ini gue mau bandingin 2 platform jual beli kripto instan yang nggak ribet, yaitu bitcoin.co.id dari Indodax dan juga aplikasi Pintu. Tapi sebelum mulai, jangan lupa untuk subscribe dulu ke channel YouTube Koinvestasi. Banyaknya exchange Indonesia tentunya masing-masing menawarkan keunggulan dan fitur yang berbeda-beda. Keputusan dalam memilih exchange yang mau kamu gunakan tentu tergantung dari preferensi kamu sendiri. Ada beberapa hal yang bisa membantu kamu untuk mempermudah dalam memilih suatu exchange supaya kamu bisa melakukan trading dan investasi kripto dengan nyaman. Dalam membandingkan 2 platform ini, yaitu bitcoin.co.id dan juga Pintu, gue bakal menggunakan beberapa kriteria. Yaitu yang pertama, jumlah minimal deposit, serta metode depositnya, dan juga nilai minimal pembelian aset. Yang kedua, biaya transaksi, termasuk biaya deposit, biaya jual beli, dan juga biaya withdrawnya. Yang ketiga, spread, yaitu perbedaan antara harga beli dan juga harga jual. Yang keempat, jumlah aset kripto yang tersedia. Dan yang terakhir yaitu fiturnya. Let the battle begin! Fight! Oke, yang pertama jumlah minimal depositnya. Pertama-tama pasti kita harus registrasi dan verifikasi akun dulu di kedua platform tersebut, yaitu bitcoin.co.id dan juga Pintu. Nah, kalau untuk registrasi dan verifikasi itu tahapnya ya kurang lebih sama ya antara dua platform ini. Tapi untuk bitcoin.co.id, jika kamu udah punya akun Indodax, maka kamu bisa langsung login aja. Nah, setelah verifikasi, sebelum kita membeli Bitcoin, pastinya kita harus deposit dulu kan? Oke, pertama kita coba lihat di bitcoin.co.id. Di bitcoin.co.id ini, kalau kita login pakai akun Indodax, ternyata walletnya semua udah terintegrasi. Jumlah minimal deposit di bitcoin.co.id hanya Rp10.000 aja. Dan untuk metode depositnya itu bisa via transfer bank, tunai di gerai Alfamart, atau setor tunai, serta menggunakan voucher Indodax bila kita udah memiliki voucher Indodax-nya. Nah, coba sekarang kita lihat di Pintu ya. Di Pintu ini, metode untuk depositnya hanya bisa via transfer bank ke virtual account. Nah, kalau di sini sih nggak ada ya ketentuan minimal deposit berapa, jadi mungkin tergantung aja sama ketentuan dari bank kalian masing-masing. Nah, sekarang untuk nilai minimal pembelian aset kriptonya. Kalau di bitcoin.co.id, nilai minimalnya itu di Rp10.000. Sedangkan kalau di Pintu, kita bisa mulai membeli aset kripto mulai dari Rp22.000. Nah, selanjutnya kita coba lihat di kedua platform ini, mana sih biayanya yang lebih murah? Oke, pertama kita cek biaya deposit di bitcoin.co.id. Di bitcoin.co.id perlu diperhatikan nih guys, kalau misalnya kan kita transfer 500.000 atau kurang dari 500.000 menggunakan virtual account, ada biayanya. Di virtual account BNI itu ada biaya 4.000. Lalu virtual account Maybank dan Mandiri biayanya 3.000. Jadi nanti saldo yang masuk itu akan berkurang untuk membayar biaya tersebut. Jadi misalnya kita transfer Rp500.000 ke virtual account BNI, maka yang masuk itu akan Rp496.000. Sedangkan untuk di Pintu itu tidak ada biaya depositnya ya guys, paling ya biaya transfer antar bank biasa aja. Lalu sekarang kita cek biaya withdraw rupiah. Kalau di bitcoin.co.id ini seperti Indodax. Kalau kita mau melakukan penarikan saldo rupiah, itu dikenakan biaya sebesar 0,5% dihitung dari jumlah penarikannya. Tapi tetap ada minimal biayanya nih, yaitu Rp25.000. Jadi misalnya kita mau menarik Rp100.000. Nah, itu kan kalau biayanya 0,5% berarti seharusnya kita cuma kepotong 500 perak kan. Nah, tapi karena ada biaya minimal, jadi ya kalau kita narik cuma 100.000, nanti akan dipotong biaya sebesar Rp25.000 sehingga yang masuk rekening kita itu cuma Rp75.000. Udah gitu, penarikan di atas jam 12 siang waktu Indonesia Barat akan masuk di hari kerja berikutnya. Nah, itu menurut gue pribadi, itu agak lebih besar sih biayanya, apalagi kalau misalkan kita emang mau withdraw dalam jumlah yang kecil kayak tadi. Nah, sekarang coba kita lihat di Pintu. Untuk Pintu sendiri, biaya withdrawnya itu flat di Rp4.500. Jadi berapapun penarikan rupiah kamu, biayanya ya cuma segitu aja. Dan withdraw ini bisa diproses secara instan 24 jam dalam 7 hari alias kapanpun, dimanapun. Kecuali BNI dan BRI di mana itu cuma bisa dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Terus kita cek nih biaya transaksi jual beli yang ada di Pintu dan juga di bitcoin.co.id. Pertama di bitcoin.co.id ini
Ini kan platform jual beli instan, versi instan dari Indodax, dimana kalau di Indodax sendiri, untuk market taker itu ada biaya 0,3%, sehingga untuk pembelian dan penjualan instan di bitcoin.co.id juga ada biayanya yaitu 0,3%. Nah, sedangkan untuk di Pintu itu nggak ada fee untuk setiap transaksinya, jadi Pintu itu menerapkan harga final. Nah, untuk di bitcoin.co.id dan di Pintu sendiri, dua-duanya emang jual beli secara instan ya, jadi nggak ada yang namanya order book. Kamu beli sekarang, ya langsung masuk juga ke wallet kamu sekarang. Nah, berikutnya spread atau perbedaan harga jual dan harga beli. Spread itu maksudnya apa sih? Oke, dalam pasar yang liquid, investor dapat menjual aset dengan cepat dan tidak akan banyak mengurangi harganya. Sementara dalam pasar yang relatif tidak liquid, akan terjadi perbedaan harga yang cukup besar. Spread yang besar ini adalah salah satu tanda bahwa ada ketidakseimbangan di pasar aset seperti kurangnya likuiditas. Jadi, semakin kecil spreadnya, semakin liquid marketnya. Bisa bikin potensi cuannya juga semakin besar. Nah, sekarang kita lihat di bitcoin.co.id ya. Nah, di bitcoin.co.id ini tanggal 6 Januari 2021, jam 9.45 pagi, itu kita bisa lihat kurs tengah Bitcoin itu di harga 478.199.000. Nah, dengan harga jualnya di 475.753.228 perak. Nah, berarti dari situ kita bisa menghitungkan antara harga jual dan kurs tengah tadi bisa kita dapatkan harga belinya, yaitu di 480.644.722. Nah, berarti untuk menghitung spreadnya, kita bisa menghitung dari harga beli dikurangi oleh harga jual, yaitu sehingga kita mendapatkan 4.891.494. Nah, sekarang kita lihat di Pintu. Di Pintu, harga beli Bitcoin itu ada di 480.901.787. Dan harga jualnya di 475.993.278. Berarti spreadnya ada di 4.908.509. Nah, berarti spread di bitcoin.co.id dan Pintu ini ternyata sama-sama berkisar di 4 jutaan nih guys. Tapi spreadnya Bitcoin memang lebih kecil, sekitar 17 ribuan dibanding Pintu. Yang keempat, itu jumlah pilihan koin yang bisa diperdagangkan di kedua platform ini. Di bitcoin.co.id, jumlah aset kripto yang bisa diperdagangkan itu ada 111. Wah, banyak banget ya pilihannya. Nah, sedangkan kalau di Pintu jumlahnya itu ada 10 aset. Ya, 11 kalau kita hitung dengan rupiah tokennya. Karena kalau di Pintu itu, kalau kita deposit saldo rupiah, maka itu akan otomatis berubah menjadi rupiah token atau IDRT. Nah, kalau ini sih ya preferensi masing-masing aja ya. Kalau misalkan kamu suka dengan jumlah koin yang banyak dan kamu emang suka pilihan lebih banyak, berarti bitcoin.co.id bisa lebih cocok buat kamu. Sedangkan kalau kamu malah mikir banyak koin tuh bikin pusing, ya mungkin Pintu adalah pilihan yang lebih cocok buat kamu. Jadi benar-benar ini adalah preferensi untuk kamu masing-masing. Terakhir, gue akan bahas keseluruhan fitur dan interface serta mana yang bagi gue itu lebih mudah digunakan. Jadi di bagian ini benar-benar subjektif dan preferensi masing-masing aja ya. Nah, kita lihat dari bitcoin.co.id nih. Di bitcoin.co.id ini gue suka karena tampilannya benar-benar simple. Nggak banyak warna, nggak banyak aksesoris, nggak banyak tambahan macem-macem. Pokoknya plain and simple. Kalau gue mau beli dan jual aja ya benar-benar ini cocok banget. Jadi chartnya juga menampilkan chart harian dan nggak ada candlestick, cuma chart yang garis aja. Jadi buat kamu yang memang cuma pengen jual lalu beli tanpa ada embel-embel lainnya, bitcoin.co.id ini bisa cocok buat kamu. Tapi sayangnya bitcoin.co.id ini memang nggak ada aplikasinya, cuman via browser aja. Tapi mungkin bagi sebagian orang yang memang HP-nya memorinya udah full banget dan nggak bisa download aplikasi baru, nah ini kalian masih bisa mengakses bitcoin.co.id karena emang bukan pakai aplikasi. Sedangkan kebalikannya nih kalau di Pintu ini untuk melakukan jual belinya hanya bisa dilakukan melalui aplikasi, jadi kamu harus download aplikasinya dulu. Nah, aplikasi Pintu sendiri pilihan-pilihan dan menu-menunya lebih banyak dibanding bitcoin.co.id. Di Pintu ini selain menu jual beli, ada fitur news feeds juga. Jadi buat kamu yang mau update kabar seputar cryptocurrency dan Bitcoin, itu langsung tinggal scroll aja, di bawahnya langsung ada berita-berita seputar cryptocurrency. Dan di Pintu juga ada simulasi perhitungan DCA alias dollar cost averaging alias nabung aset. Jadi bisa bikin kamu untuk punya gambaran kira-kira berapa sih profit yang bisa didapatkan kalau konsisten nabung Bitcoin atau kripto lainnya. Nah, dari semua perbandingan yang tadi udah gue bahas, kalian bisa lihat rangkumannya di tabel berikut ini.
Semoga perbandingan ini bisa membantu kamu, khususnya yang pemula, untuk menentukan mau pakai platform jual beli yang mana. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Koinvestasi, aset masa kini, kaya masa depan.